karena tantangan ke depan memang tidak semakin mudah. Iptek berkembang semakin cepat, ancaman cyber semakin berbahaya. TNI harus terus memperbaiki diri, terus mengikuti perkembangan zaman. Ya, Presiden Joko Widodo dalam HUT TNI ke-79 menyampaikan bahwa tantangan ke depan ini semakin besar, semakin berat lagi, salah satunya dengan kemajuan teknologi. Ancaman cyber ini tidak main-main, bahkan beberapa negara juga mengalami pertasan yang juga berdampak terhadap geopolitik di dalam negeri maupun di luar negeri, begitu ya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir, sudah ada di studio Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber, dan juga Mas Ridwan Habib, tenaga ahli utama KSP bidang keamanan. Selamat pagi, Mas Pratama. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Mas Ridwan Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas Ridwan, selamat pagi, Mas. Halo, Assalamualaikum. Ya, Halo. Mas Arief, Mbak Waalaikumsalam, Ratih. Mas. Halo. Siap, sehat, Mas. Mas Iya, Ridwan, iya, sehat. berbicara Terima kasih. mengenai atensi dari Presiden Dari Joko Presiden. Widodo, bahkan berbicara di depan para TNI begitu ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian untuk kita bersama mengenai ancaman cyber. Sebenarnya tujuannya, poin background-nya nih utamanya atau background-nya seperti apa sih, Mas? Iya, jadi memang Presiden Joko Widodo ini menaruh harapan yang sangat serius kepada TNI terutama untuk ikut serta dalam mengamankan ancaman cyber yang mungkin akan makin besar di masa depan. Terutama kendalinya adalah di bidang-bidang yang terkait langsung dengan keamanan dan pertahanan ya. Karena logika sederhananya kan TNI sebenarnya tidak bisa masuk dalam ranah penegakan hukum cyber, tetapi bisa dalam konteks keamanan yang lebih luas. Dan memang Arief dan Rate, kemarin Presiden Jokowi menyampaikan itu di forum penting hari ulang tahun TNI, karena memang kita tahu ini adalah hari ulang tahun TNI terakhir beliau sebagai presiden. Karena 5 Oktober tahun depan tentu saja presidennya sudah Pak Prabowo Subianto, dan dengan harapan itu memang kita sangat berharap nanti TNI melakukan pengkajian-pengkajian. Salah satunya yang sedang berjalan kan pengkajian tentang angkatan keempat, yakni angkatan cyber TNI. Yang sekarang ada kan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Yang sekarang sedang dikaji oleh Mabes TNI dan juga Lemhanas adalah pembentukan angkatan cyber TNI. Jadi nanti dari perwira pertama sampai jenderal itu karirnya di cyber terus. Karir dari awal itu dia di cyber terus. Ini yang sekarang sedang dikaji secara serius, Rate. Oke, Mas Ridwan, apakah tidak akan tumpang tindih gitu ya? Mengingat negara kita kan juga sudah cukup banyak instrumen-instrumen gitu ya, bicara soal siber ini begitu. Ya, saya kira tidak ya, karena memang ranahnya kan nanti akan sendiri-sendiri. TNI dalam konteks ini tentu saja ancaman keamanan dan pertahanan. Nanti ada juga tentang penegakan hukum ada sendiri. Nanti mungkin Pak Pratama bisa menjelaskan juga tentang urgensinya Badan Perlindungan Data Pribadi yang sekarang juga sedang dikaji secara serius di Kementerian Kominfo, Pan-RB, dan juga BSSN. Jadi memang ada ranah-ranahnya nanti dalam konteks ini. Yang disampaikan Presiden Jokowi itu konteksnya dalam ancaman keamanan pertahanan. Ancaman keamanan pertahanan dalam ranah cyber. Oke, memang perlu kolaborasi sebenarnya, Betul, betul. Tapi yang saya ingin tanyakan ke Mas Pratama itu adalah gini loh, Mas. Konkretnya itu serangan-serangan itu biar membumi ya. Karena penonton kita mungkin kan tidak mau mengawang-awang gitu. Contoh-contoh seperti apa sih serangan-serangan yang sudah mulai juga bahkan geopolitik ya, Ti ya? Betul. Jadi begini, kita mungkin merasa bahwa serangan cyber ini hanya halusinasi ya. Kita masih asik makan jauh gitu ya. Indomie goreng gitu kan. Kita masih asik makan bakso dan lain-lain gitu. Nggak mikir bahwa ternyata negara itu bisa hancur gara-gara serangan cyber. Ada contohnya, 2007 itu ada negara namanya Estonia. Estonia itu gara-gara mindahin patung Stalin gitu. Dia diserang habis-habisan sama Rusia, yang akhirnya negaranya lumpuh total. Banknya diserang, banknya lumpuh total mati. Listriknya diserang, semua listrik mati total gitu. Layanan pemerintah semuanya habis gitu. Bayangkan 10 tahun butuh recovery, penjarahan dan lain-lain. Hancur negara ini. Tahun 2008 ada Georgia. Setelah itu ada Iran. Iran diserang, dia punya instalasi nuklir. Gak mungkin diserang sama bom, akhirnya apa? Disusupkanlah malware, namanya Stuxnet. Habis itu instalasi nuklirnya. Iran gak bisa ngapa-ngapain tuh gitu. Nah,
serangan-serangan ini semakin lama semakin berkembang. Musuh-musuh kita itu semakin lama semakin hebat. Dan mereka tujuannya bukan lagi hanya mencari duit, bukan hanya mencari popularitas, tapi sekarang sudah banyak yang sponsornya itu state, sponsor itu negara, sponsor non-state actor. Yang tujuannya adalah merusak infrastruktur kritis. Infrastruktur kritis itu apa? Infrastruktur yang kalau itu dihancurkan, mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya PLN, listrik tadi. kemudian telekomunikasi, perhubungan, kemudian perbankan, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, siapa ketika ada serangan itu yang bertanggung jawab kan gitu. Ketika kita melihat saat ini, kita punya nih sebenarnya stakeholder cyber yang sudah ada ya. Ada BSSN, ada Kominfo, ada Badan Intelijen Negara, kemudian ada Cyber Mabes Polri, ya kan, ada Kementerian Pertahanan gitu. Tapi kira-kira melihat situasi saat ini, berdaya nggak sekarang? Kan kita lihat kebocoran pusat data nasional, kemarin kebocoran pajak, sebelumnya BPJS Kesehatan, KPU, Telkom, sampai Istana Negara pun juga diretas begitu. Nah, ini stakeholder ini saya belum bisa mengamankan negara kita nih. Bagaimana kalau ada serangan musuh? Kecenderungan main pingpong jadinya begitu. Iya, itu benar semua. Buktinya kalau misalnya ada kesalahan, selalu membuat menyalahkan instansi lain, selalu menyalahkan orang lain gitu, selalu mencari kambing hitam gitu. Padahal memang itu ketidakmampuan kita gitu. Itu harus kita akui gitu. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang awalnya saya berpikir bahwa nanti dulu lah bikin angkatan cyber gitu. Tapi ternyata dengan melihat situasi seperti ini harus paralel nih. Angkatan cyber harus jalan, stakeholder ini juga harus benar-benar berjalan dengan baik. Nah, angkatan cyber ini kenapa kok harus dibentuk? Karena saat ini ancaman yang bisa menghancurkan negara itu kalau untuk Indonesia ya bukan kayak perang antara Israel Palestina, bukan Rusia Ukraina, nggak akan bom-boman. Bukan perang fisik ya. Menghancurkannya itu pasti akan menggunakan ancaman cyber. Kita pernah dites tahun 2017 ada malware namanya WannaCry gitu. Kena rumah sakit Dharma ya harapan kita. Itu begitu dia dialog untuk menyerangan, kita nyalain laptop ya Mas Arief ya. Nggak usah kita apa-apain, tiba-tiba langsung terinfeksi, semua filenya terenkrip, nggak bisa dipakai. Setelah itu ada NotPetya. Bukan hanya filenya yang rusak, tetapi sistem operasinya juga rusak. Jadi komputernya rusak total. Nggak usah diapa-apain gitu. Nggak usah kita klik apapun gitu. Nah, itu nanti akan menjadi ancaman kita. Bayangkan kalau misalkan semua bank seluruh Indonesia tiba-tiba rusak total. Mas Arief punya duit banyak kan, punya ATM. Amin. Tidak bisa dicairkan, tidak bisa. Mau ke ATM dari komputer, mau ke bank nggak bisa. Bank punya duit banyak, dia nggak ngerti itu duitnya siapa karena sistemnya rusak. Kebayang nggak? Belum sistem pemerintahan. Saat ini Indonesia sedang besar-besaran ngomongin masalah digitalisasi. Semua pemerintahan, sistem pemerintahan dibuat digitalisasi. Kita membuat Inakuf dan lain-lain. Itu yang mau melindungi siapa? Nah, itu peran-perannya akan seperti apa? Kan ini sudah banyak begitu ya Mas ya? Betul. Nah, artinya adalah TNI perlu berperan di sini. Perlu melindungi negara kita ketika serangan itu sudah berniat menghancurkan negara kita. Dengan menghancurkan infrastruktur kritis. Tetapi tentu saja kita harus ingat, nggak bisa TNI berdiri sendiri. TNI nanti harus berkoordinasi dengan stakeholder yang adain supaya apa? Tidak terjadi penumpukan wewenang gitu. Harus ada pembagian yang jelas sehingga setiap institusi ngerti apa yang harus dikerjakan gitu. Oke, saya ingin ke Mas Ridwan ya Mas, ini pembagian ini nih Mas yang tentunya perlu ada semacam kayak istilahnya blueprint kah? Nah, gitu ya. Ada petnya, ada mapnya juga begitu Mas Ridwan, dijawabnya nanti. Kami akan kembali saat lagi. Ya, langsung saja ke Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, gimana tadi menjawab tadi Mas? Siapa melakukan apa ya? Lalu di bagian mana ya kan? Karena ini perangkat-perangkat kita cukup banyak begitu. Blueprintnya harus jelas gitu loh Mas Ridwan ya. Mas Arief, ini penataannya sedang berjalan. Tentu saja pemerintahan Presiden Prabowo ini kan sinambung dan sinergis dengan pemerintahan Pak Jokowi. Ada beberapa yang sedang dirancang, misalnya Badan Perlindungan Data Pribadi, itu nanti akan mengamankan dalam ranah swasta ya, terutama berhubungan dengan pihak penyedia aplikasi. Nanti mungkin Mas Pratama bisa mengelaborasi itu lebih dalam. Yang kedua tentu saja penguatan BSSN, yang sekarang sudah setingkat menteri, nanti kemungkinan juga akan sama dan nomenklaturnya barangkali ada tambahan-tambahan penguatan di situ. Nah, yang ketiga yang masih memang dirancang tadi angkatan keempat itu, angkatan cyber. Nah, memang ini perlu hati-hati walaupun memang negara tetangga kita Singapura itu sudah punya angkatan cyber yang mereka sejak perwira pertama itu sudah ada. Nah, nanti kita sedang bahas ini, sedang didalami Mas Arief, apakah memang bisa dalam waktu 2-3 tahun ini atau memang harus menunggu dulu. Tadi yang seperti yang sampaikan Mas Pratama, memang harus hati-hati memilih kader-kader atau calon-calon taruna, calon-calon perwira
yang memang mereka mempunyai kemampuan cyber. Memang ini kekhususan khusus kan, tidak bisa sembarang orang memang. Dan ini insya Allah sedang dikaji secara serius oleh Mabes TNI. Mas Ridwan, kalau kita mengatakan angkatan keempat ya kan ada darat, laut, udara dan juga angkatan keempat ini begitu. Nah ini kan semuanya kan militer ya yang ada di dalam itu kan kita ketahui itu. Nah apakah ini tidak akan menjadi satu hal yang berbahaya? Artinya kan ini kan menjadi satu kekuatan yang utuh ya bicara soal militer di situ. Apakah ini bisa juga nanti akan berkontribusi non militer di angkatan keempat ini? Ya, tentu saja justru semakin kuat, semakin tangguh, semakin baik untuk Indonesia. Karena kan ini mengamankan Indonesia dari ancaman luar, ya. Tentu saja tidak ada fungsi-fungsi, misalnya memata-matai warga negara itu tidak ada. Apalagi di era demokrasi hari ini kan semua serba terbuka, semua serba netizen itu bisa tahu segala hal sekarang. Dan kita tidak bisa lagi menutup-nutupi apapun, Mas Arief. Jadi memang tidak perlu dikhawatirkan. Justru makin kita kuat di cybernya, deterrence atau efek gentar kita di kawasan makin baik. Negara-negara besar sekitar kita akan menjadi segan dan respect gitu. Oke. Mas Pratama, apa poin atau catatan Anda terkait regulasinya, rekrutmennya, kemudian agar memang tidak tumpang tindih dan lain sebagainya untuk memperkuat nantinya? Ya, tadi Mas Ridwan menyebutkan ya memang ada banyak yang harus diperbaiki di sini. Sebenarnya core of the core dari sini adalah SDM. Gitu. SDM-nya, kenapa SDM-nya? Karena kita harus menempatkan orang-orang yang benar, yang pintar, yang memang berkompeten ke dalam angkatan ini, dan itu harus direkrut dengan benar-benar. Jangan nanti, sorry ya gitu, karena mau naik bintangnya akhirnya pindah ke situ, nggak punya kemampuan gitu. Nah, ini menurut saya organisasi yang bisa multi stakeholder. Bisa dari sipil atau dari swasta yang penting dia punya kemampuan, dia direkrut, dia bisa masuk ke angkatan cyber gitu. Jadi nggak harus dari TNI gitu. Tapi mungkin nanti diberikan pelatihan-pelatihan khusus ya. Hacker-hacker yang jago-jago gitu, kemudian direkrut, kemudian dipastikan dulu merah putih di darahnya gitu. Kemudian bisa menjadi salah satu bagian dari angkatan cyber ini gitu. Jadi kalau hanya mengharapkan dari TNI saja, menurut saya agak jauh. Mungkin nanti 10-20 tahun lagi bisa. Tapi sekarang agak jauh. Kenapa? Karena ini akan dibentuk kan gitu. Dan waktunya menurut saya kita berlarian dengan waktu nih. Kalau perkiraan saya mungkin sekitar 5 tahun, bisa sampai 10 tahun ini gitu. Oleh karena itu harus segera dimulai. Nah, apalagi yang perlu perbaiki masalah regulasi. Di Undang-Undang TNI nggak pernah dibahas masalah cyber. Di Undang-Undang Pertahanan Negara nggak pernah dibahas masalah cyber gitu. Ini harus diperbaiki dulu nih semuanya nih gitu. Nah, setelah diperbaiki regulasinya, perekrutan siapnya benar, nanti nyiapin infrastrukturnya begitu, karir path-nya dibikin dengan benar, masalah diklatnya juga harus diklat yang benar begitu, sehingga ini bisa jadi negara yang kuat. Bayangkan saat ini pasukan tempur kita nih, darat, laut, udara nih ya, kalau kita perang dengan misalkan negara-negara besar gitu, mereka sudah tahu kekuatan kita nih. Mungkin kita bisa bertahan beberapa hari saja gitu. Tapi kalau kita punya angkatan cyber, mungkin kita bisa menjadi angkatan yang terkuat di dunia gitu. Karena apa? Kita punya orang-orang pinter. Asal syaratnya apa? Bikin benar-benar profesional. Memang waktunya tidaklah bisa instan begitu ya kalau bicara hal ini. Harus ada prosesnya ya. Harus ada prosesnya. Baik, kalau gitu kita akhiri dulu nih diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Pratama. Terima kasih Mas Ridwan Habib. Terima kasih Mas atas waktunya pagi ini Mas dan penjelasannya. Rate, makasih Mas Sukses Pratama. selalu. Baik, dan informasi dan perbincangan tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata, saya Kawarati Kusuma. Arif Hadi pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.